Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josrina Tani Arwin dengan NPM 2206082171. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait tutorial custom modul library book di Udo 16. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama-tama, kita perlu untuk menambahkan folder baru khusus untuk modul custom ini di lokal kita. Caranya adalah pertama-tama dengan menjalankan Docker yang terhubung dengan Udo 16. Caranya seperti biasa, kita bisa menggunakan aplikasi Docker desktop, lalu nyalakan saja. Lalu selanjutnya, kita akan membuat folder baru khusus untuk modul custom ini, di folder add-ons. Caranya adalah dengan menjalankan perintah udo scaffold, nama modul yaitu library book, terus kita masukkan ke dalam folder add-ons. Nah, lalu nanti jika perintah di atas sudah dijalankan, maka folder untuk modul custom library book itu akan terbuat. Berikut adalah contohnya. Di dalam nanti folder library book ini akan terdapat di dalam folder add-ons. Lalu selanjutnya kita akan mengonfigurasi terkait dengan modul custom library book itu sendiri. Jadi kita akan membuka file-file yang sudah secara file-file template yang nantinya akan secara langsung otomatis tergenerate dari perintah ini di dalam folder library book. Nanti kita buka di dalam VS Code. Nanti kita bisa isi pertama-tama file manifest.python-nya dengan kode di bawah ini. Itu artinya kita akan mendefinisikan metadata dari modul library book itu. Seperti nama author-nya kita ganti, website, kategori, license, depends-nya kita tambahkan stok di sini, ya, dan juga web icon. Nanti untuk penjelasan mengenai pengaturan web icon-nya nanti saya jelaskan setelah ini. Lalu ya di sini datanya nanti akan dijelaskan lebih lanjut nanti di bawah mengapa. Jadi intinya kalau security model access ini terkait dengan otorisasi role untuk mengakses modul ini, lalu untuk views-nya itu ya untuk mengatur tampilan. Di sini installable true, application true, auto install-nya false. Jadi kita di sini tidak auto install, kita harus install secara manual, dan juga application-nya true supaya nanti ketika kita search modulnya kita tidak usah menyilangkan filter application yang secara default akan pasang di situ. Lalu untuk tadi ya pengaturan web icon-nya atau icon modulnya, nanti kita akan pertama-tama kita cari icon yang mau kita gunakan dari link font awesome ini. Lalu nanti tampilannya seperti ini. Jika sudah ditemukan icon yang dirasa sesuai, nanti teman-teman bisa copy aja HTML kode yang ada di sini. Jadi kita butuh nama kelasnya aja sih. Lalu setelah itu gunakan website ini nanti agar gambarnya itu sesuai dengan icon modul di Udo. Dan nanti tampilan dari website-nya seperti ini, lalu masukkan icon class yang tadi didapatkan dari website sebelumnya. Nanti kita copy aja di icon class ini, nanti teman-teman bisa edit juga background color-nya ya sesuai dengan kebutuhan. Lalu misalnya sudah sesuai, nanti teman-teman bisa load preview-nya dengan pencet button play di sini. Dan jika sudah, nanti teman-teman bisa klik download aja untuk mendownload iconnya dalam bentuk PNG. Nah, setelah itu, pada folder modul yang baru saja kita buat, yaitu si library book ini, kita bikin directory baru, yaitu static, habis itu kita buat lagi description. Nanti di dalam folder ini kita masukkan file icon yang tadi kita baru saja download. Dan kita rename namanya menjadi icon.png. Nanti kita definisikan di sini menjadi seperti ini. Nanti jadi ketika kita mengakses modulnya, nanti icon dari modul si library book itu akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan definisikan model data library book sesuai dengan ketentuan berikut. Dari soal ada ketentuan untuk, jadi nanti ketika kita menambahkan buku, nanti ada name-nya, author, year, ISBN, description, dan juga status. Dan di sini status itu tipenya selection field, nanti pilihannya ada available, borrowed, dan juga lost. Dan kita itu ketentuannya mau untuk di-set bahwa default value-nya adalah available. Maka dari itu untuk agar sesuai dengan ketentuan di sini, maka kita akan definisikan file models.py-nya seperti ini.
Selanjutnya untuk mengatur tampilan, menu, dan juga action untuk modul custom kita, nanti ketentuannya seperti ini. Untuk tampilannya diharapkan nanti tampilan formnya ada untuk menambah, mengedit, dan juga melihat detail buku. Terus juga ada tampilan tree untuk menampilkan daftar buku yang sudah ditambahkan sebelumnya. Lalu untuk menu dan action, kita di sini mau menambahkan menu, library, nanti library itu adanya di dalam menu inventory. Lalu juga bisa kita akses si modul ini dengan dari submenu books yang adanya di dalam menu library. Dan nanti menu books itu harus mengarah ke tampilan tree dari model library.book. Dan kita juga diminta ada setting icon sesuai dengan kebutuhan yang tadi telah kita definisikan sebelumnya. Maka dari itu, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan tadi, maka kita bisa isi file view.xml-nya dengan kode berikut ini. Ini untuk tree view-nya atau tabelnya, dan ini formnya untuk menambahkan si buku tadi itu, dan ini untuk action-nya. Nah, selanjutnya kita akan menginstall modul library book pada Udo-nya. Pertama-tama kita mau buat database baru supaya tidak bercampur dengan yang sebelum-sebelumnya dengan nama npm_library. Lalu setelah itu, karena modul library book itu diakses melalui modul inventory, maka kita juga perlu untuk menginstall modul inventory juga. Nah, setelah itu pastikan modul developer sudah diaktifkan. Selanjutnya, kita cari modul custom library book yang tadinya sudah kita buat dan sudah kita konfigurasi. Dan ya, kita bisa cari aja di sini dengan keyword library book atau lib saja di sini. Lalu sudah berhasil ya, bisa dilihat bahwa modul yang tadi kita telah konfigurasi sudah muncul di sini. Dan saya di sini mau melihat metadata yang tadi kita sudah definisikan di file manifest.py. Caranya adalah dengan kita mengakses modul info di titik 3 ini, modul info di sini. Dan ya, perhatikan bahwa logo, author, website, summary, dan lain sebagainya tuh sudah sesuai dengan yang telah kita definisikan sebelumnya. Ini juga logonya sudah terganti. Selanjutnya, kita bisa activate aja modul library book-nya dengan klik button ini. Dan selanjutnya, kita akan menguji modul library book apakah sudah berfungsi sesuai dengan ketentuan atau belum. Pertama-tama, kita login sebagai administrator, lalu buka modul inventory. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu akses submenu books melalui menu library pada navigation bar. Nanti diklik, dan tampilannya akan seperti ini, di mana ada button new untuk menambahkan buku ke dalam data books. Dan selain itu terdapat juga tabel yang menampilkan title, author, published year, ISBN, serta juga status dari buku yang tersimpan. Dan berikut ini adalah halaman untuk menambahkan buku ketika kita klik tombol new. Dan bisa dilihat di sini bahwa field status secara default terisi dengan available. Nah, berikut ini adalah contoh saat kita berhasil mengisi data dari sebuah buku. Seperti ini. Dan berikut ini adalah tampilan data tabel buku yang menampilkan buku yang tadi baru saja kita berhasil untuk kita buat. Seperti ini tampilannya. Setelah itu, saya akan menguji untuk membuat sebuah buku lagi dengan status yang berbeda. Tadi kan secara default available, tidak kita ganti-ganti lagi. Jadi, kali ini kita mau coba untuk statusnya itu kita ubah menjadi borrow. Lalu, nah, setelah itu kita tadi save, dan kita bisa lihat bahwa di tree-nya atau di tabelnya sudah masuk buku yang tadi baru saja kita buat. Dan di sini statusnya borrow. Memang sesuai dengan apa yang kita definisikan. Dan ketika kita klik buku yang sudah tersimpan di sini, kita akan bisa mengedit detail buku tersebut, dan ini adalah tampilan saat kita melakukan perubahan data pada buku yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kurang lebih seluruh fungsionalitas dari ketentuan yang sudah didefinisikan sudah terpenuhi dengan setting dan juga konfigurasi seperti yang saya lakukan sebelumnya. Dan ya, jadi seperti itu kira-kira langkah-langkah untuk membuat modul custom sederhana di Udo 16. Dan semoga tutorial saya bisa membantu teman-teman dalam belajar dalam mengkonfigurasi modul custom di Udo 16. Selamat mencoba dan juga sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.